Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan coba mereview apakah yang terjadi setelah Nike Vaporfly yang ketiga setelah lebih dari 800 km. Saksikan berikut ini. Keadaan sepatu Nike Vaporfly setelah 800 km lebih, apakah yang terjadi? Jadi untuk bagian upper Nike Vaporfly sangat-sangat sempurna. Nike Vaporfly yang ketiga tentunya ya, bukan yang kedua. Jadi untuk bagian upper dengan bagian midsole itu lemnya masih sangat sempurna, dan ini tidak ada satu bagian pun yang saya tambahin lem. Jadi antara upper dengan bagian midsole, oh keren sekali lemnya, berbeda dengan Nike Vaporfly yang kedua. Oke, lanjut dulu di Nike Vaporfly yang ketiga setelah 800 km apa yang terjadi? Tali masih sangat bagus sekali untuk tali, jadi tidak ada masalah. Sekali lagi, membahas masih di bagian upper. Bagian upper di bagian tali setelah 800 km, saya melihat masih sangat bagus sekali, baik sepatu kiri maupun sepatu kanan. Menurut saya, sepatu Nike Vaporfly ini masih sangat wajar sekali dengan pemakaian 800 km dengan rusak di bagian bawah seperti video yang berikut ini. Nike Vaporfly yang ketiga ini setelah 800 km ya, memang di bagian bawah begitu ya. Di bagian bawah terlihat mulai tampak untuk carbon plate-nya begitu ya. Jadi bagian bawah ini mengelupas baik sepatu kiri maupun sepatu kanan. Kelihatan carbon plate-nya. Tapi meskipun kelihatan carbon plate-nya masih sangat utuh. Jadi tidak ada bunyi seperti carbon plate yang pecah begitu. Tapi berbeda dengan video-video saya yang lalu bahwa Nike Vaporfly yang kedua belum sampai lebih dari 500 km carbon plate-nya ada yang pecah begitu ya. Jadi berbeda. Mengenai kok bisa rusak seperti ini, apakah area lari saya berbatu-batu? Tidak. Area lari saya mayoritas di dalam trek dan juga di jalan raya, tapi sangat jarang melewati jalan-jalan yang berbatu. Kita lanjut. Untuk lem di Nike Vaporfly yang ketiga ini saya merasa sangat bagus sekali. Dan bagian bawah ada beberapa komenan yang menanyakan bahwa oh bagian bawahnya kok masih bagus, bagian belakang maksud saya, bagian belakang kok masih bagus. Ya, karena tidak ada yang cuil, atau tidak ada yang mengelupas, atau ada yang tidak patah begitu ya. Karena pada saat saya setelah memakai, saya melepas sepatu dengan kedua tangan saya, tidak ditekan dengan kaki yang lain gitu misalnya, nah seperti ini gitu ya, atau seperti ini enggak. Saya melepas tali sepatu dulu, lalu saya baru melepas dengan kedua tangan saya, jadi masih bagus di belakang. Hanya bagian bawah. Saya termasuk pelari yang heel strike, jadi sesekali dan mungkin sering kali pada saat saya sudah terlalu lelah,
Saya heel strike juga masih. Form lari saya masih nggak baik, belum baik. Jadi bagian belakang baik kiri maupun kanan juga ada. Kalau belum capek sih normal, tapi begitu sudah kilometer yang tinggi saya mulai capek dan istirahat. Kembali ke pola lama. Oke, itu untuk carbon plate-nya masih bagus, midsole-nya masih bagus, hanya bagian bawah yang menurut saya cukup parah. Untuk bounce-nya bagaimana setelah 800 km sepatu Nike Vaporfly yang ketiga? Untuk bounce masih sangat oke. Ini masih sangat bisa. Kalau dipaksa lagi masih sangat bisa sekali, dan menurut saya tidak membuat kaki kita atau lutut kita cedera. Berbeda dengan Nike Vaporfly yang kedua yang pernah saya ceritakan. Tapi begitu ini durasinya lebih dari 500 km atau mendekati 800 km, menurut saya cukup rawan untuk bisa cedera karena banyak sekali kekurang nyamanan di bagian telapak kaki begitu ya. Carbon plate-nya juga terkadang beberapa kali saya punya juga pecah begitu. Masih melanjutkan review tentang sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini. Setelah 800 km bisa dilihat bagian dalamnya, bagian dalam masih sangat bagus sekali, tidak ada mengelupas begitu ya. Baik dibuat speed, sepatu ini seringkali saya buat untuk latihan speed dan tempo gitu, interval begitu. Long run masih sangat bagus sekali untuk bagian spon yang ada di belakang ini. Juga untuk bagian insole, bagaimana? Untuk bagian insole masih sangat bagus sekali. Jadi saya sangat anti sekali untuk merubah bagian insole atau menambahi sesuatu di bagian insole. Dan sepatu ini bagian insole-nya masih sangat bagus sekali begitu ya. Jadi untuk durability bagian insole masih sangat bagus. Dan kesimpulannya adalah bahwa Nike Vaporfly yang ketiga ini sangat jauh durability-nya, sangat jauh daya tahannya dibandingkan Nike Vaporfly yang kedua. Bagian upper masih bagus, lem bagian upper dengan bagian midsole masih bagus juga. Dan seperti yang tadi saya kemukakan bahwa carbon plate-nya meskipun 800 km dan mulai tampak begitu ya, mulai tampak begitu di bagian bawah ini mulai tampak, masih sangat baik untuk bagian carbon plate-nya, jadi tidak ada pecah atau sebagainya. Jadi carbon plate-nya sangat kokoh menurut saya. Dan menurut saya bagian bawah saja yang setelah 800 km perlu mendapat perhatian khusus. Jika dipaksakan 1000 km mungkin bisa, bagi yang mungkin tega untuk membawa sepatu ini menambah menjadi 200 km lagi. Nike Vaporfly yang ketiga kalau bisa saya nilai 8,5 lah dari 10 untuk durability-nya. Tapi kalau Nike Vaporfly yang kedua saya menilai ya 6 dari 10 untuk durability-nya atau daya tahan sepatunya. Bagaimana dengan dibandingkan dengan merek yang lain? Jika dibandingkan dengan merek ASICS tentunya sangat berbeda. ASICS mempunyai durability menurut saya 10/10 untuk durability dengan kilometer yang sama. Itu review sepintas saya tentang Nike Vaporfly yang ketiga setelah 800 km. Jadi pada saat saya mendapatkan sepatu ini, saya menyangka bahwa sepatu ini bisa bertahan hingga 1000 km. Tapi setelah saya memakai sepatu ini mencapai 800 km, saya merasa sepatu ini sudah waktunya untuk dipensiunkan. Dipensiunkan. Dipensiunkan.
pensiunan. Sekali lagi, video ini kita buat berdasarkan hobi saya untuk berlari. Tidak ada titipan, tidak ada endorsement, dan sekali lagi tidak ada untuk menjelekan satu merek atau merek yang lain. Dan titipan dari produk manapun, ini adalah review jujur saya karena hobi saya berlari. Dan jangan lupa jika Anda suka video ini silahkan share dan komen, dan jangan lupa subscribe serta pencet tombol jempol yang artinya Anda menyukai video ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam sukses selalu.